Purworejo. Perkenalkan, nama saya Bu Islamia dari SD Negeri Bener. Nama saya Dwi Estiningsih dari TK Pertiwi Kedung Bujang. Nama saya Salima dari SD Negeri Limbangan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Esti. Selamat siang Bu Salimah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Esti? Alhamdulillah saya sehat. Bu Salimah sendiri? Alhamdulillah saya sehat Bu Esti. Bu Esti, terkait dengan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal Bu. Pada saat coaching nanti Bu Esti akan menerapkan rubrik penilaian seperti apa Bu Esti? Iya Bu, untuk nanti saya akan coaching. Untuk rubrik penilaian ini saya akan fokus pada alur tirta Bu, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alur tirta itu yang akan menjadi rubrik penilaian coaching saya nanti Bu. Oke, berarti itu indikator pencapaiannya seperti apa Bu Esti? Ya Bu, di sini indikator ketercapaian itu menggunakan alur tirta tersebut. Jadi ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab tersebut Bu. Jadi alur tirta tercapai, berarti coaching alur tirta tercapai ya Bu? Iya betul Bu. Terus kompetensi yang ingin ditingkatkan Bu Esti seperti apa Bu? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot Bu. Dengan pertanyaan yang berbobot, saya akan mengiring coach saya untuk menggali potensi untuk menemukan solusi-solusi sendiri Bu. Oke, Bu Esti memang luar biasa, kompetensi yang ingin ditingkatkan. Semoga nanti lancar ya Bu Esti ya. Nah, terima kasih Bu Esti. Sama-sama Bu Salimah. Assalamualaikum Bu Ul, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Esti. Alhamdulillah saya sehat. Gimana dengan Bu Esti? Alhamdulillah saya juga sehat. Kemarin Ul pengen ketemu sama saya, ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu Esti, jadi saya ingin cerita ya Bu terkait kondisi siswa-siswa saya ketika di kelas. Oh gitu. Dari percakapan ini sebelum kita lanjut yang lebih panjang, dari percakapan ini tujuan apa dari Bu Ul sendiri kita bertemu saat ini? Iya, jadi karena kondisi siswa saya di kelas itu seperti mengalami penurunan minat belajar ya Bu. Setelah kita bercakap-cakap itu saya tuh mengharapkan ya nantinya saya akan menemukan solusi yang terbaik untuk kedepannya. Dari masalah tersebut, apa Bu Ul sudah mencari penyebab kenapa anak tersebut tidak semangat? Iya. Ya, apakah sudah menanyakan pada anak tersebut? Ya, ya sudah Bu. Jadi gini, seperti halnya yang kita ketahui ya Bu ya, kondisi saat ini itu kita tidak bisa lepas yang namanya dengan teknologi, terutama adanya gawai atau teknologi ya. Jadi sepertinya siswa-siswa saya itu di rumah itu sudah memiliki handphone sendiri sehingga mereka banyak waktu untuk bermain handphone dan mohon maaf nih seringkali mungkin mereka bermain game online sehingga beberapa dari mereka itu ada yang ini Bu sampai lupa akan tanggung jawabnya ketika memiliki tugas rumah atau mungkin mereka mengerjakan tapi hanya cepet-cepet supaya cepat selesai gitu saja karena ingin segera main HP tersebut. Dari situ saya juga sudah pernah menanyakan kepada anak-anak di saya, berapa lama sih kalian bermain HP dalam satu hari? Nah tentunya jawabannya beragam ya Bu, tapi juga banyak yang menurut saya itu sudah lebih lah ya Bu dari batas wajarnya karena membuat seperti motivasi belajarnya menurun Bu, karena mungkin ya memang belajar dan bermain HP itu lebih menyenangkan bermain HP ya Bu. Saya juga pernah Bu menanyakan kepada siswa saya, coba nih kalian bayangkan ada waktu
30 menit. Waktu tersebut kalian gunakan untuk main HP, atau 30 menit tersebut kalian gunakan untuk belajar. Coba rasanya itu lama yang mana sih? Mereka juga ini Bu, jujur gitu menjawab dengan wah lama belajar Bu. Dari situ kan juga kita sebagai pendidik menyimpulkan ya Bu, ternyata mungkin belajar itu bagi mereka sudah tidak mengasihkan lagi, tidak seperti main HP seperti itu. Saya merasa prihatin sekali dengan kondisi sekarang yang seperti ini. Oh, iya. Terus apa saja rencana yang Ibu Ulu untuk mengatasi masalah ini sehingga anak-anak tersebut bisa semangat lagi untuk belajar, Iya. walaupun dia senang bermain HP? Apakah ada rencana dari Ibu sendiri? Iya. Ya sebenarnya dari saya sendiri ya Bu ya, tidak ingin memangkas hak mereka untuk bermain ya, karena ya memang yang namanya anak SD itu memang masih usianya bermain ya Bu. Cuma saya sendiri di sini itu mengharapkan siswa-siswa saya itu mampu membatasi atau mampu membagi waktunya antara bermain dan belajar. Nah untuk itu mungkin ya Bu ya, kedepannya saya ingin berkolaborasi Bu dengan orang tua, karena bermain HP itu kan kebanyakan waktunya di rumah ya Bu ya. Jadi tentunya saya akan langkah awalnya akan berkolaborasi nih dengan orang tua tentunya, sebagaimana misalnya ya membuat seperti jam wajib belajar gitu malam, dan juga orang tua untuk supaya lebih mengontrol lagi putra putrinya ketika di rumah dalam bermain HP itu berapa lamanya ya. Meskipun kita tahu sendiri lah semua orang tua juga sibuk, namun itulah kewajiban kita sebagai orang tua tentunya. Saya di sekolah dan orang tua di rumah, kita bersama-sama dengan kolaborasi tersebut. Saya harap siswa juga akan memiliki perilaku atau perubahan perilaku yang lebih positif. Iya. Terus rencana tersebut apakah sudah dilakukan dari sendiri? Kalau memang sudah, itu kapan dilakukan? Kalau memang belum, kapan Ibu mau lakukan? Oh ya, sejauh ini ya Bu yang sudah saya lakukan itu belum lama ini saya juga sempat bertanya, karena kebetulan ada waktu untuk pertemuan orang tua. Saya juga menanyakan kepada orang tua apakah putra bapak ibu di rumah sering bermain HP atau katakanlah yang sekarang marak itu game online ya Bu ya. Nah itu orang tua juga menjawab. Nah saya baru ini ya Bu ya, seperti kayak mengumpulkan data-datanya dulu. Mungkin kedepannya baru itu saya akan melakukan komunikasi berlanjut kepada orang tua supaya kita bisa berkolaborasi untuk ya sama-sama lah membimbing atau mengarahkan anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah. Untuk rencana tersebut, adakah hambatan-hambatan dalam Bu Ulu melakukannya? Hambatan tentunya ada ya Bu, karena ini loh Bu, misal kalau kita menerapkan jam wajib belajar, tentunya anak ya pasti merasa belajar itu terpaksa juga ya Bu ya. Nah itu mungkin salah satu hambatan saya, bagaimana juga itu tantangan buat saya supaya ada kayak jam wajib belajar, namun itu benar-benar murni dari anak tersebut. Tidak anak itu belajar karena terpaksa nih, saya harus belajar nih karena saya harus ngirim foto kepada guru saya atau apa. Jadi di sini tantangan saya, hambatan saya itu mungkin kedepannya saya juga bisa ini tuh kayak menumbuhkan motivasi internal ya dari anak-anak supaya merasa bahwa belajar itu suatu kepentingan, bukan beban ataupun paksaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, apa yang Bu lakukan? Ya, jadi karena hambatannya itu ya semacam motivasi internal dari anak, mungkin saya bisa seperti halnya menontonkan video-video motivasi ya Bu ya, bahwa orang yang sukses di luar sana itu butuh yang namanya perjuangan Bu, tidak leha-leha, tidak santai-santai, hanya bermain saja tiba-tiba bisa sukses. Jadi supaya anak-anak didik saya itu tahu untuk mencapai suatu hal itu anak-anak butuh yang namanya perjuangan, salah satunya berjuang untuk belajar. Mungkin itu Bu yang selain saya rencana pikirkan. itu, adakah ide-ide lain dari Bu sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut agar anak itu bersemangat lagi untuk belajar? Mungkin ya supaya anak semangat ya, anak merasa tidak terpaksa.
karena memang ya bermain HP itu menyenangkan ya Bu ya. Tidak hanya untuk anak-anak, mungkin kita sendiri sebagai orang dewasa juga merasa itu hal yang menyenangkan. Mungkin saya juga perlu memperbaiki diri saya Bu untuk ke arah yang lebih positif, mungkin juga penugasan atau apa itu saya bisa memanfaatkan teknologi komunikasi tersebut. Jadi supaya anak belajar di rumah itu menggunakan handphonenya tidak hanya untuk main game saja atau bermain hal yang lain, tapi juga digunakan untuk belajar. Jadi saya juga mengkomunikasikan, menginformasikan kepada anak-anak bahwa ini loh HP ini tuh sebenarnya kalau kita bijak kita juga bisa memanfaatkan, kita juga bisa mengambil hal positif dari HP tersebut, kita bisa belajar menggunakan ini kayak gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Terus sampai di mana Bu Ul sendiri mengukur keberhasilan dari rencana tersebut? Kalau di posisi skala Bu Ul sendiri, Bu Ul sampai di mana? Dari 1 sampai 10 tersebut. Dari 1 sampai 10 saya merasa kondisi ini 5 ya Bu ya, karena justru itu saya prihatin sekali. Saya kok mendapati beberapa kali anak didik saya itu tidak mengerjakan PR. Itu Bu yang membuat saya, loh kenapa? Karena alasannya yaitu di rumah sering game online atau yang anak-anak sebut itu mabar Bu. Sekarang mabar itu wah luar biasa dampaknya. Terus yang ingin Bu Ul capai pada skala berapa biar maksimal? Supaya maksimal ya, supaya maksimal kira-kira saya ingin mencapai sampai skala 8 ya Bu ya, tidak mulu-mulu. Mungkin ya itu kembali lagi kepada tadi yang saya ungkapkan ya, bukan berarti saya mau memangkas hak anak untuk bermain ya, namun harapan saya anak bisa bijak untuk membagi waktunya. Oke, agar itu tercapai sampai 8, pastinya kan Bu Ul ada komitmen. Iya. Agar rencana Ibu Ul dan mengatasi masalah tersebut bisa berhasil. Apa sih komitmen dari Bu Ul sendiri? Komitmen dari saya salah satunya yaitu konsistensi mungkin ya Bu ya. Tidak hanya seperti ibaratnya hanya hangat-hangat langsung saya terapkan saja tapi besok saya lupa. Itu semua membutuhkan konsistensi baik dari saya maupun kolaborasi dengan orang tua dan dari peserta didik tersebut. Untuk mengatasi komitmen itu siapa saja yang terlibat di dalamnya itu Bu? Karena kita juga dalam sekolah kan anak-anak tidak membawa HP ya Bu ya, kebanyakan bermain HP itu di rumah. Jadi tentunya untuk yang pertama untuk mencapai komitmen tersebut yaitu kolaborasi dengan orang tua, dan tentunya di sini saya juga menumbuhkan motivasi internal dari siswa-siswa saya. Baik, menurut Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita, alhamdulillah ya Bu, saya sekarang sudah merasa sedikit lega ya Bu. Setidaknya dari solusi-solusi tadi itu saya lebih semangat lagi Bu untuk menerapkan pembelajaran, untuk menerapkan solusi-solusi tadi supaya kedepannya peserta didik saya itu bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Meskipun mereka ya tetap bermain HP boleh, namun katakanlah mereka bisa membagi waktunya. Perasaan Bu Ul sendiri bagaimana setelah coaching hari ini? Saya merasa sangat lega Ibu, karena dengan didengarkan dan dengan mencari solusi seperti ini ada rasa dari diri saya untuk lebih semangat untuk maju gitu. Alhamdulillah Bu Ul sendiri sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Terima kasih untuk percakapan hari ini. Semoga solusi yang Bu Ul sendiri bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi teladan untuk teman-teman Bu Ul di sekolah. Terima kasih ya Bu Ul. Sampai jumpa lain waktu. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Terima kasih Bu. Saya juga terima kasih banyak ya Bu Estia sudah menyempatkan waktu meskipun kesibukan yang padat. Terima kasih banyak sudah membantu saya untuk mengatasi semua ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga ke depan semuanya akan berjalan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Dan kita masuk kelasnya masing-masing. Terima kasih. Tadi sudah berjalan acara coachingnya dalam masa observasi.
izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Bagaimana? Apakah indikator sudah tercapai atau belum? Ya, Bu, terima kasih. Menurut saya indikator sudah tercapai Bu, karena terbukti tadi Bu sudah mencapai tujuan, membuat rencana aksi untuk mencari solusinya sendiri Bu. Oke, berarti tadi kompetensi yang ingin ditingkatkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Apakah sudah tersampaikan atau belum Bu SD? Sudah Bu, dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, menggiring Bu Ul sendiri dalam mengemukakan ide untuk mencari solusi tersebut. Oke, selanjutnya kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi seperti apa Bu SD? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu mendengarkan aktif dengan rasa Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta kehadiran penuh mendengarkan coach dalam proses coaching. Tentunya ingin menjadi coach yang baik, yang bisa membantu coach dalam menemukan solusi. Oke, selamat berproses SD, semoga menjadi pendidik yang baik dan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Esti, karena waktu sudah siang, mari kita kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih Bu Salimah. Sama-sama, Bu.